kabar hari ini? Miss berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, hari ini kita akan belajar tematik. Namun, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan anak-anak mengambil sikap sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, berdoa selesai. Oke anak-anak, silakan simak video ini dengan baik ya, dan tulis jawabannya dengan rapi. Anak-anak, sekarang kita masuk ke subtema 1 pembelajaran ketiga ya. Nah, anak-anak bisa membuka bukunya halaman 24. Di sini, kemarin kamu sudah belajar tentang pentingnya bekerja. Bacalah tentang semut dan belalang. Cerita ini memberikan contoh akibat seorang yang tidak mau bekerja. Judulnya adalah Semut dan Belalang. Di tengah hutan, hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari semut itu selalu bekerja, mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan, kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari, ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin masih lama, lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang lagi. Sang semut tidak memedulikan belalang. Ia tetap bekerja, mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberinya makanan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Nah, di sini anak-anak disuruh untuk menuliskan pendapat tentang sikap yang diperlihatkan oleh semut dan belalang. Ya, anak-anak boleh menuliskan pendapatnya masing-masing. Ya, dan di sini Miss Yeni berikan contoh ya pendapatnya, yaitu contohnya, "Pendapatku tentang sikap semut, sangat setuju dengan sikap semut. Setiap hari semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung untuk persiapan musim dingin." Nah, kemudian pendapat tentang sikap belalang, tidak setuju terhadap sikap belalang karena belalang malas bekerja, sehingga pada musim dingin tiba mereka kekurangan makanan. Jadi anak-anak tidak boleh bermalas-malasan dan tidak boleh santai, masih lama. Contohnya kalau ada tugas, waktunya masih lama, nanti saja. Nah, kalau sering seperti itu akhirnya tugasnya menumpuk sehingga tidak selesai satu hari gitu. Kalau setiap harinya dikerjakan, langsung dikerjakan, itu akan mempermudah anak-anak ya.
tugasnya tidak menumpuk, begitu ya. Nah, selanjutnya sikap yang perlu kita contoh adalah sikap semut. Dengan bekerja, kita dapat menyimpan persediaan makanan yang dibutuhkan pada saat itu. Oke, jadi sikap semut ya, dia selalu bekerja dan untuk mengumpulkan makanan ya. Selanjutnya anak-anak boleh buka halaman 26. Tahukah kamu siapa yang bekerja agar lingkungan tetap terlindungi? Ya, mereka adalah pecinta lingkungan. Mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk melindungi lingkungan tanpa imbalan atau bayaran. Pecinta lingkungan bekerja di berbagai wilayah. Kamu juga bisa menjadi seperti mereka. Tugas pecinta lingkungan ini adalah menjaga lingkungan dari perusakan dan pencemaran akibat ulah manusia. Kamu dapat menjadi bagian dari mereka yang peduli terhadap lingkungan. Buatlah rencana kegiatan agar sumber daya alam di sekitarmu terjaga. Pilihlah paling sedikit 2 sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Rencanakan 3 kegiatan untuk menjaganya. Ya, di sini Miss Yeni sudah memberikan contoh ya, ada sumber daya alam sungai. Rencana kegiatannya yaitu tidak membuang sampah ke dalam sungai. Kemudian yang kedua, menanam banyak pohon. Yang ketiga, melakukan penghijauan. Alat yang dibutuhkan yaitu keranjang sampah, cangkul. Kemudian sumber daya alam yang berikutnya adalah air sumur. Rencana kegiatannya tidak membuang sampah ke dalam sumur. Kemudian membersihkan sumur dan menghemat penggunaan air bersih. Alat yang dibutuhkan yaitu keranjang sampah dan alat-alat kebersihan. Tulislah laporanmu. Laporan harus memuat 2 sumber daya alam yang dipilih, kegiatan untuk menjaganya, alat yang dibutuhkan, dan rencana selanjutnya. Contoh nama kegiatan yaitu kegiatan membersihkan sumur. Tujuan kegiatannya yaitu memelihara sumur agar ketersediaan air bersih tetap terjaga. Kemudian alat-alat yang dibutuhkan, sapu, keranjang sampah, dan sikat. Selanjutnya langkah kerjanya, persiapkan terlebih dahulu alat-alat yang dibutuhkan seperti keranjang sampah, sapu, dan sikat. Kemudian yang kedua, bersihkan bagian sumur yang dapat dijangkau dengan mudah, misalnya bagian lingkaran sumur. Bersihkan tumbuhan seperti lumut atau tumbuhan lainnya. Yang ketiga, bersihkan bagian bak mandi menggunakan sikat sampai bersih. Dan rencana selanjutnya yaitu kegiatan membersihkan sumur dilakukan rutin setiap bulannya bersama anggota keluarga yang lain. Nah, kalau di sini kan kita tidak menjumpai sumur ya anak-anak. Jadi anak-anak bisa membuat laporannya yaitu tentang kegiatan membersihkan selokan ya. Kegiatan membersihkan selokan bersama keluarga seperti itu ya. Selanjutnya, pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja, apa yang akan terjadi jika mereka tidak memiliki nilai-nilai itu. Nah, di sini ada cerita lagi anak-anak ya. Anak-anak bisa membuka halaman 28, yaitu judul ceritanya Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Ida, temanku sebangkuku. Mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai. Itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya.
Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tidak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola, yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Ida, bantu aku dong, geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan, tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Nah, selanjutnya setelah membaca cerita, anak-anak menjawab pertanyaan di halaman 29. Pertanyaan yang pertama, siapa saja tokoh pada cerita di atas? Yaitu ada aku, Ida, Gugut, Bu Tati, dan teman yang lainnya. Kemudian yang kedua, siapa yang mengikuti ulangan matematika? Aku, Ida, Gugut, dan teman yang lain. Apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Jawabannya yaitu Gugut berusaha mencontek dari Ida. Selanjutnya, apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Ida tidak memberikan jawaban yang diminta Gugut.
Hal-hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas? Hal baik yaitu ketika melaksanakan ulangan, kita harus jujur dan berusaha sendiri. Sikap apa yang perlu aku contoh? Sikap-sikap dari Ida yaitu sederhana, jujur, rajin, dan tekun belajar. Pendapatku tentang sikap Ida yaitu Ida anak yang sederhana, jujur, dan rajin belajar. Maka tidak salah jika ia dijadikan ketua kelas. Sikap-sikap dari Gugut, tidak jujur saat ulangan, kemudian tidak memanfaatkan waktu untuk belajar. Yang ketiga, suka mencontek dan malas. Pendapatku tentang sikap Gugut yaitu Gugut anaknya tidak jujur, malas belajar, dan suka menyontek. Sikap Gugut tidak patut ditiru. Apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Ya, sesuai karena Ida sudah jujur dan tidak memberikan contekan. Jika Ida memberikan contekan, dia akan berdosa walaupun guru tidak tahu tetapi Tuhan tahu. Apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Tidak, karena Gugut tidak jujur dan suka mencontek. Mencontek itu perbuatan yang berdosa. Andai Ida memberikan contekan, apa yang akan terjadi? Kedua anak tersebut sama-sama berlaku tidak jujur dalam ulangan dan berdosa. Apa dampaknya bagi Gugut? Gugut pasti akan mengandalkan Ida di ulangan selanjutnya. Gugut tidak akan belajar. Apa dampaknya bagi Ida? Ida menjadi anak yang tidak jujur dan dia akan berdosa. Apa dampaknya bagi guru yang mengajar? Bagi guru, ulangan adalah untuk mengukur pemahaman anak. Dengan saling mencontek, maka tujuan dari diadakannya ulangan tidak tercapai. Mengapa kita harus jujur? Kejujuran merupakan dasar bagi perbuatan yang lain. Sekali kita tidak jujur, maka selanjutnya juga tidak akan jujur. Selain itu, tidak jujur juga merugikan diri sendiri dan orang lain. Apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur? Apabila kita tidak jujur, berarti kita sudah melakukan korupsi kecil-kecilan. Dengan tidak jujur, kita tidak akan dipercaya oleh teman lagi. Baik anak-anak, itu tadi video pembelajaran tematik pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu anak-anak belajar dari rumah. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, sehingga kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan, berdoa selesai. Baik anak-anak, sampai bertemu pada video selanjutnya. Bye-bye.